Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fadil Asisah dengan stambuk F1C119-059, berasal dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Baik, presentase ini merupakan tugas dari Biokimia 2 dengan topik katabolisme gliserol. Dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Primendang Susiliwati. Sebelum kita mengetahui mengenai katabolisme gliserol, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang metabolisme gliserol, di mana metabolisme gliserol dapat didefinisikan sebagai serentetan reaksi kimia yang terjadi dalam sel hidup. Metabolisme bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup sel-sel penyusun tubuh organisme, di mana semua reaksi yang berlangsung secara enzimatis pada proses metabolisme. Penggolongan metabolisme tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme. Katabolisme dapat didefinisikan sebagai proses pemecahan senyawa-senyawa organik atau senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa anorganik, senyawa lebih sederhana. Dan anabolisme. Anabolisme dapat didefinisikan sebagai penyusun senyawa-senyawa anorganik, senyawa sederhana, menjadi senyawa-senyawa organik, yaitu senyawa kompleks. Nah, di dalam tubuh, untuk memperoleh energi dapat dilakukan dengan proses metabolisme. Berikut merupakan gambar dari proses metabolisme gliserol. Nah, adapun reaksi yang terjadi di metabolisme gliserol yaitu gliserol terlebih dahulu akan diubah menjadi 3 fosfoglisaldehid dan memasuki jalur glikolisis, di mana pada jalur ini glikolisis diubah menjadi hidroksiasetofosfat, kemudian diubah menjadi glukosa dan diubah menjadi CO2H2O dan akhirnya menghasilkan asam pirufat. Nah, pada prosesnya, proses katabolisme gliserol itu sendiri dapat kita lihat sebagai berikut, di mana gliserol ini akan masuk ke dalam tahap siklus glikolisis. Sebelumnya gliserol itu diubah menjadi gliserol 3-fosfat. Proses pengubahan gliserol ini diperlukan ATP sehingga biasa disebut dengan -1 ATP. Selanjutnya, tahapan ini memasuki tahapan glikolisis, di mana gliserol 3-fosfat akan memasuki tahapan intermediat dari siklus glikolisis. Glisaldehid 3-fosfat kemudian diubah menjadi pirufat, di mana proses ini akan melibatkan energi, yaitu akan menghasilkan 1 NADH dan 2 ATP. Selanjutnya masuk ke dalam pirufat, di mana pada proses ini diubah menjadi asetil-CoA yang akan menghasilkan 1 NADH. Oke. Setelah memasuki jalur glikolisis, selanjutnya akan memasuki jalur siklus Krebs, di mana asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 NADH dan 1 FA2H dan 1 ATP. Nah, setelah memasuki 3 tahap ini, maka dapat disimpulkan bahwa energi yang dihasilkan dari 1 gliserol itu dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana gliserol diubah menjadi gliserol 3-fosfat dibutuhkan 1 ATP sehingga dapat dituliskan sebagai -1 ATP. Kemudian memasuki siklus glikolisis, di mana gliserol 3-fosfat akan diubah menjadi pirufat. Proses ini menghasilkan 1 NADH dan 2 ATP. Kemudian dari pirufat berubah menjadi asetil-CoA yang dihasilkan 1 NADH. Kemudian dari 1 asetil-CoA akan memasuki ke dalam siklus Krebs dan dihasilkan 3 NADH, 1 ATP dan 1 FADH2. Sehingga total yang dihasilkan dari 1 buah gliserol yaitu 5 NADH plus 1 FADH2 dan 2 ATP. Selanjutnya, energi-energi yang dihasilkan ini akan dihubungkan dengan rantai respirasi, sehingga ada konversi berupa 1 NADH akan sebanding dengan 3 ATP dan 1 FADH2 akan sebanding dengan 2 ATP, sehingga total yang dihasilkan dari 1 buah gliserol adalah sebesar 19 ATP.
Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan. Akhirnya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.